Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya Brian Arwana. Kali ini saya mau berbagi pengalaman sama teman-teman. Penting tidak sih menggunakan aerator di akuarium Arwana? Oke, sebelum itu jangan lupa like, subscribe, dan komen channel saya Brian Arwana supaya kalau ada video terbaru dari saya, teman-teman gak ketinggalan. Dan juga terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe ya. Oke teman-teman, penting tidak sih menggunakan aerator di akuarium arwana? Sebelum kita bisa menjawab itu, ada baiknya kita pahami dulu cara arwana bernafas ya. Jadi arwana ini tipikal ikan yang bernafas dari dalam air ya. Maksudnya arwana hanya bisa menghisap udara terlarut di dalam air, lalu dialirkan ke insang, lalu dari insang tersebut yang menangkap oksigen untuk dialirkan ke seluruh tubuhnya ya. Sangat pantang bagi arwana mengambil udara dari permukaan langsung ya. Karena jika hal tersebut kita biarkan, ikan arwana bisa kembung ya. Nah, kembung di sini maksudnya ada udara terperangkap di dalam perut. Nah, biasanya kalau kita tidak segera tangani bisa menyebabkan kematian. Arwana ini ikan predator ya teman-teman. Insting alaminya dia harus bisa menyelam supaya dia tidak dimangsa oleh predator lain dari luar air ya. Nah, karena itu insting alaminya dia pasti akan berusaha untuk menyelam. Nah, kalau dia tidak bisa menyelam, lama-lama dia akan kelelahan. Nah, kalau udah kelelahan, biasanya perut ikan akan ngebalik. Nah, kalau perut ikan ngebalik ada di atas, punggungnya di bawah. Kalau kita tidak segera tangani, biasanya mengakibatkan kematian. Nah, sekarang kita lihat contoh ikan yang mengalami kembung tersebut ya. Kebetulan saya dapat video dari teman saya, ikannya kembung ya. Ada ikan size besar maupun ikan size kecil ya. Keduanya mengalami ikan kembung. Oke, kita simak dulu videonya ya teman-teman. Nah, teman-teman tadi sudah lihat ya, video ikan yang mengalami kembung tidak bisa menyelam, dia hanya bisa di permukaan. Dia berusaha untuk menyelam, tapi nggak bisa ya. Dia berusaha, tapi karena ada udara terperangkap di perutnya, maka dia tidak bisa menyelam. Contohnya seperti botol kosong ya teman-teman, kita masukin ke dalam air, dia nggak bisa masuk, balik lagi ke permukaan. Kita masukin, balik lagi ke permukaan. Nah, itu arwana yang kembung tadi itu seperti itu ya contohnya ya teman-teman. Nah, dari video tadi, teman-teman sudah bisa melihat ya ciri-ciri ikan yang kembung seperti apa. Nanti saya buatkan video terpisah bagaimana caranya kita mengatasi ikan kita kalau kembung ya. Jangan lupa makanya teman-teman subscribe channel saya supaya nggak ketinggalan berita dan juga informasi terbaru dari saya ya. Nah, kita kembali lagi ke materi kita. Kita sudah tahu bahwa arwana ini hanya boleh bernafas dari dalam air ya. Nah, karena arwana hanya boleh bernafas dari dalam air, nah kita harus memberikan suplai udara terlarut di dalam air dalam jumlah yang banyak ya, supaya ikan bisa bernafas dengan leluasa. Untuk teman-teman ketahui, adapun sumber penghasil udara terlarut di dalam air yang umum digunakan adalah yang pertama itu output dari filter ya, atau gerojokan air.
Nah, yang kedua aerator itu sendiri. Nah, semakin besar output dari filter, maka suplai udara terlarut di dalam air juga semakin besar ya teman-teman. Tapi teman-teman juga perlu antisipasi apakah memungkinkan filter kita itu menampung kalau pompa kita kapasitasnya besar ya. Nah, tentu saja kita tidak tahu cukup atau enggaknya nih teman-teman. Sampai kita mengetahui kalau ikan ini menggap-megap atau bahkan sampai mengambil udara dari permukaan langsung. Gampangnya setelah kita kuras ya teman-teman, kita ganti air. Nah, di video saya sebelumnya saya sudah menjelaskan metode kuras. Setelah kita mengisi air, nah kita harus selalu memperhatikan nafas ikan kita ya. Kalau megap-megap berarti kelihatan suplai udaranya kurang banyak. Nah, berarti bisa dikatakan air yang kita masukkan itu kurang oksigen atau air yang di dalam akuarium kita itu memang sudah kekurangan oksigen. Nah, untuk teman-teman ketahui, kadar udara terlarut dalam air akuarium ini juga dipengaruhi oleh volume air akuarium kita ya. Nah, semakin besar volume air akuarium kita, penyuplai udara terlarut ini pun harus makin besar ya kapasitasnya ya. Kalau pompa ya pompa air, pompanya harus makin besar. Nah, kalau aerator, aeratornya juga harus makin besar. Tujuannya kenapa harus kita sesuaikan agar seluruh akuarium kita itu memiliki kadar udara yang terlarut itu sama. Nah, hal ini mudah saja untuk teman-teman identifikasi ya. Kalau misalkan ikan kita hanya berenang di sekitar gerojokan air atau pancuran air atau di sekitar aerator. Nah, itu ciri-ciri bahwa di area tersebut oksigen terlarutnya banyak nih. Nah, di area lain kurang banyak udara terlarutnya. Jadi si ikan insting alaminya dia akan berenang di area situ aja. Di area gerojokan dan juga area aerator. Nah, sebagai contoh di kehidupan sehari-hari, kalau teman-teman lihat ikan di kolam atau di sungai, maka ikan tersebut akan lebih banyak berkumpul di area gerojokan air ya. Nah, itu insting alami si ikan supaya berkumpul di situ karena kadar oksigennya dan kadar udara terlarutnya tinggi. Nah, kembali lagi ke akuarium kita, kalau misalkan teman-teman melihat ikannya hanya patroli di sekitar gerojokan air atau pancuran air atau di aerator, nah, tandanya kadar udara terlarutnya tidak merata nih di akuarium teman-teman. Nah, saran saya memperbesar kapasitas aeratornya atau menambah aerator di titik yang lain ya. Oke, tadi poin pertama pembahasan kita soal aerator, bahwa kadar udara terlarut itu dipengaruhi oleh volume air di akuarium ya. Nah, poin keduanya adalah semakin besar ikan kita, maka kebutuhan akan udara terlarut pun semakin besar. Ikan kecil sama ikan besar, kebutuhan akan udara terlarutnya itu beda ya teman-teman. Jadi teman-teman tidak bisa menyamaratakan bagaimana memelihara ikan kecil sama ikan besar. Nah, untuk ikan kecil mungkin tidak membutuhkan aerator, dia masih bisa survive teman-teman, bisa enak leluasa bernafasnya. Tapi kalau ikan besar, nah walaupun kita bicara volume airnya sama, debit pompanya, gerojokannya sama besarnya, tetapi ikan besar ini pasti tidak akan cukup untuk bernafas dengan leluasa. Dia pasti akan megap-megap nih kalau kita tidak tambahkan aerator di situ. Nah, poin ketiga yang sering teman-teman lupakan adalah soal populasi ikan di akuarium kita ya. Semakin banyak ikan yang hidup di akuarium kita, maka semakin besar juga kebutuhan akan udara terlarutnya. Memang sih kalau memelihara arwana, arwananya cuma satu, tapi biasanya tank matnya itu lebih dari satu. Bisa dua, tiga, bahkan bisa 10. Nah, untuk teman-teman yang memelihara arwana dalam jumlah banyak dalam satu akuarium, nah kebutuhan akan udara terlarut pun jangan sampai dilupakan ya teman-teman. Jangan sampai ikan nanti megap-megap, nah berujung kematian massal. Nah, poin keempat, kalau kadar udara terlarut dalam akuarium kita itu tinggi, nah, selain membuat ikan leluasa bernafas, hal ini juga bermanfaat terhadap metabolisme si ikan menjadi semakin baik ya. Nah, metabolisme si ikan ini sangat berpengaruh terhadap nafsu makan ikan dan juga laju pertumbuhan badan ikan ya. Nah, contohnya mudah saja teman-teman temukan di kehidupan kita sehari-hari ya. Kalau teman-teman melihat petani pembesaran ikan konsumsi yang menggunakan media terpal sebagai tempat hidup si ikan itu, biasanya dia menambahkan aerator dengan jumlah yang banyak titik, dan juga kapasitasnya besar ya, hembusannya kencang. Nah, kalau teman-teman bisa lihat aja di YouTube, banyak sekali petani pembesaran ikan untuk konsumsi menggunakan aerator. Bahkan mereka pun membahas teman-teman, membandingkan ikan yang menggunakan aerator dengan yang tidak menggunakan aerator, itu pertumbuhannya jauh berbeda teman-teman. Lebih cepat yang menggunakan aerator.
Selain lebih cepat pertumbuhannya, tingkat kematiannya, dan juga kesehatan si ikan itu jauh lebih baik yang menggunakan aerator. Nah, poin kelima yang gak kalah penting juga nih teman-teman. Kalau kadar udara terlarut di dalam akuarium kita itu udah tinggi, nah barangkali kita mengalami mati lampu ya teman-teman. Kalau di Indonesia masih sering terjadi mati lampu. Dan juga nggak sebentar ya teman-teman. Nah, kalau mati lampu ini, kita kadang sudah pusing nih. Nah, kalau kadar udara terlarutnya sudah tinggi, nah kita masih punya waktu untuk mempersiapkan bagaimana mengatasi kalau kejadian mati lampu ya. Nah, ini juga nanti akan saya buatkan video terpisah ya teman-teman. Bagaimana cara kita mengatasi kalau terjadi mati lampu ya. Maka dari itu jangan lupa subscribe channel saya teman-teman. Nanti saya akan berikan tipsnya. Nah, dari 5 poin tadi penjelasan saya di atas, teman-teman sudah bisa menyimpulkan sendiri ya, apakah aerator itu penting atau tidak, bermanfaat atau tidak. Ada juga pemahaman nih teman-teman, kalau ikan dari kecil tidak dibiasakan menggunakan aerator, maka nanti besarnya juga dia akan kuat tidak menggunakan aerator, bahkan saat terjadi mati lampu, ikan akan lebih tahan menghadapi mati lampu dengan minimnya kadar udara terlarut ya. Ya menurut saya ini sih pemahamannya sah-sah saja, tapi menurut saya ya sungguh sayang sekali ya, dan juga menurut saya kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Karena kita sudah membeli arwana kita dengan harga yang tidak murah ya teman-teman. Kalau misalkan kita memperlakukan arwana itu dengan tidak maksimal, maka teman-teman juga yang akan mengalami kerugian sendiri. Saya di sini tidak ada unsur memaksa menggunakan aerator ya teman-teman, tetapi saya di sini hanya memberikan saran yang terbaik supaya ikan arwana teman-teman ini sehat, panjang umur, dan juga teman-teman happy dalam memelihara arwana. Oke teman-teman, semoga pembahasan kali ini bermanfaat ya buat teman-teman. Penting atau tidak sih menggunakan aerator itu? Oke, jangan lupa like, subscribe, dan komen channel saya Brian Arwana, supaya kalau ada video terbaru dari saya, teman-teman nggak ketinggalan. Dan juga saya ada utangan 2 video ya teman-teman, bagaimana mengatasi ikan kembung dan juga bagaimana mengatasi kalau terjadi mati lampu ya. Nah, jangan lupa subscribe ya teman-teman. Nanti akan saya upload cara mengatasi hal tersebut ya. Oke, sampai jumpa di video mendatang. Terima kasih sudah menonton ya teman-teman.